Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 November. Serikat Pekerja Migran mendampingi PMA yang menjadi korban untuk mengajukan pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL pada hari ini. Menuntut bahwa beberapa agensi nakal tidak hanya meminta biaya kerja dari PMA saat mereka ganti majikan, namun juga meminta pembayaran uang tebusan dari majikan mereka. Terkait hal ini, MOL menekankan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan agensi yang melanggar akan didenda maksimal 1,5 juta dolar Taiwan dan diperintahkan untuk menghentikan operasi selama 1 tahun. My transferring permit was withheld by my broker. I messaged my broker that I wanted to get my transferring permit, but he refused to give it to me. PMA mengatakan saat ia ingin berganti majikan, agensi menolak mengembalikan surat pencabutan kontrak dengan dalih tidak menerima direct hiring. Dokumennya kemudian berhasil didapatkan setelah melakukan pengaduan, namun tak disangka agensi melaporkannya kabur sebagai tindakan pembalasan. 因为需求它的急迫性，所以他强迫了雇主签下了卖身契，他甚至向雇主勒索了赎身费。 Ormas yang membantu PMA membawa korban untuk protes di gedung luar Kementerian Ketenagakerjaan meminta pemerintah untuk memerhatikan masalah dan menyidik agensi nakal yang tidak hanya meminta uang beri kerja kepada PMA tetapi juga meminta uang tebusan kepada majikan. 中介有违反劳工意识，留置他的文件到离公司联，这些违规情会交地方政府去查处。 Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan MOL menegaskan akan meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan pelanggar akan dikenakan denda maksimal 1,5 juta dolar Taiwan dan penghentian izin usaha selama 1 tahun. Sanksi akan diperberat jika terdapat kegiatan ilegal seperti beli kerja. Hingga saat ini, sudah ada 8 agensi yang dihukum. Akibat dampak angin monsun timur laut, suhu di Taipei Raya turun di bawah 20 derajat Celcius kemarin malam untuk pertama kalinya sejak musim gugur. Gelombang angin monsun timur laut ini diperkirakan akan memengaruhi Taiwan hingga Rabu. Dan gelombang berikutnya dilaporkan tiba mulai Kamis dengan suhu yang lebih rendah, terutama pada hari Sabtu yang berpeluang mencapai tingkat massa udara dingin. Suhu di Taiwan Utara turun di bawah 20 derajat seiring tibanya monsun timur laut. Cuaca sejuk menyelimuti wilayah utara dan timur laut dengan suhu terendah 14,5 derajat Celcius terdeteksi di Taoyuan pada dini hari, disusul Ruifang di New Taipei 14,7 derajat Celcius. Badan Cuaca Pusat CWA mengeluarkan laporan hujan lebat untuk pesisir utara Chilong, daerah pegunungan kota Taipei dan wilayah timur laut. Selain itu juga mengingatkan bahwa akan ada 2 gelombang estafet monsun timur laut pada minggu ini. 在礼拜4到礼拜6这一波东北季风强度是比较强的。那我目前在台北预报最低温大概在15度左右，不过强度其实已经相当接近冷气团的等级。 Suhu di wilayah utara dan timur laut sedikit naik pada hari Rabu, tetapi suhu kembali turun karena ada front udara yang lewat dan berdampak hingga Sabtu, yang kemungkinan akan dilanjut masa udara dingin pertama pada tahun ini. Dokter mengingatkan kepada penderita asma dan lansia untuk menjaga kehangatan tubuh agar perubahan suhu tidak menimbulkan gejala pernapasan akut. Di sisi lain, depresi tropis yang terbentuk di permukaan laut pada dini hari tanggal 13 mungkin akan berkembang menjadi taifun ke-17, taifun jelawat dalam 2 hari ini. Hasil analisis CWA menunjukkan jika berkembang menjadi taifun, rute menuju Filipina lebih tinggi. CWA juga akan mengawasi perkembangannya dengan ketat. Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan melakukan inspeksi acak terhadap bahan es yang dijual di 22 toko dari Tainan ke Selatan bulan lalu dan menemukan bahwa 8 dari 9 toko es di Kaohsiung mengandung enterobakteria yang melebihi standar. Bahkan ada toko dengan kandungan bakteri di atas 200.000 kali lipat. 6 dari 8 toko yang diperiksa di Tainan tidak lulus inspeksi. 1 di antaranya mengandung bakteri sebanyak 70.000 kali lipat. Bulan lalu, Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan memeriksa secara acak bahan es yang dijual di 22 toko dari Tainan ke Selatan untuk menguji kandungan enterobakteria. Toko es yang diperiksa di Tainan dan Kaohsiung mengandung proporsi bakteri di atas standar. 1 toko es di Kaohsiung melampaui 200.000 kali, sementara 1 toko es di Tainan melampaui 70.000 kali lipat. Dokter mengingatkan orang tua atau anak kecil yang mengonsumsi makanan yang mengandung enterobakteria dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan gastroenteritis akut yang parah atau bahkan dapat menyebabkan septikemia. Taiwan menggolongkan ganja atau marijuana sebagai narkoba level 2. Namun di beberapa negara seperti Thailand, ganja dapat digunakan secara sah.
Belum lama ini dilaporkan bahwa seorang selebriti internet Taiwan ditangkap karena diduga memiliki ganja, yang memicu diskusi terkait legalisasi penggunaan ganja di Taiwan. Belakangan ini terdapat beberapa influencer yang terlibat dalam kasus ganja dan ditahan. Hal ini memicu diskusi publik tentang legalisasi ganja. Survei yang dilakukan organisasi masyarakat menunjukkan 93,5% responden tidak setuju melegalkan ganja. 支持大麻合法化对大麻支持跟态度不仅显著低于不支持者，整个问卷勾数走过以后呢，几乎所有的93.5%的人是不同意的。 Dari 38.502 kuesioner yang valid, sebagian besar responden menjawab dengan benar adalah pertanyaan tentang pemakaian ganja berlanjut pada anak muda akan menyebabkan penurunan IQ. Sedangkan paling banyak yang salah adalah tentang penggunaan ganja di bawah usia di AS. Disusul wilayah yang melegalkan ganja, kemudian legalisasi penggunaan ganja untuk perawatan medis, dan yang terakhir tentang penggunaan ganja untuk hiburan. Kepolisian New Taipei baru-baru ini juga berhasil menciduk kasus mahasiswa magister yang menjual ganja. Ormas menyerukan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan tentang jenis ganja dan ganja medis. Selain itu juga menerapkan pendidikan anti narkoba di lingkup pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan saat mempelajari nilai medis ganja. Kementerian Pendidikan juga menyatakan bahwa inspeksi dan konseling juga akan diterapkan untuk menjaga kesehatan siswa. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC diselenggarakan di San Francisco. Fokus dunia tertuju pada pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tanggal 15. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jacob Jeremiah Sullivan mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa Biden berharap membangun kembali hubungan militer dengan Tiongkok. Sementara itu, pihak luar juga peduli apakah pertemuan kedua belah pihak juga akan mengungkit masalah antar selat. Forum APEC akan segera dimulai. Fokus dunia tertuju pada pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping tanggal 15. Ini adalah pertemuan tatap muka kedua antara Biden dan Xi Jinping. Kedua belah pihak memiliki rencana masing-masing termasuk situasi internasional, krisis ekonomi, dan konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih menyampaikan Biden bertekad membangun kembali hubungan militer kedua belah pihak. Pihak luar lebih peduli apakah isi pertemuan tersebut akan mengungkit masalah antar selat. Menteri Luar Negeri Taiwan menjawab bahwa hal dasar seharusnya akan dibahas dan dukungan Amerika terhadap Taiwan tidak perlu diragukan lagi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.